Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan contoh distribusi variabel random continue, yaitu distribusi normal. Suatu variabel random x dikatakan berdistribusi normal dengan min, mu, dan varian sigma kuadrat jika dia memiliki fungsi densitas fx sama dengan 1/sigma akar 2pi pangkat minus x min u kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Di mana di sini pi-nya adalah konstanta yang sudah lazim kita kenal, itu 2,1415 dan seterusnya, bilangan irasional. E-nya juga bilangan irasional, eh, 2,718282 dan seterusnya. Nah, bentuknya cukup rumit, namun kita tidak akan membahas menggunakan rumus ini. Nanti akan kita bahas melalui eh, penjelasan ke gambar. Nah, distribusi normal itu banyak sekali kita jumpai dalam fenomena sehari-hari. Ya, di sini kita hanya memberikan contoh yang mudah kita dapati, ya. Misalnya pada contoh kemasan gula pasir 1 kilogram. Eh, Mungkin di bungkus kemasannya tertulis 1 kilogram, ya. Eh, Namun kalau kita cek ulang, maka barangkali eh, hasil penimbangan ulang belum tentu tepat 1 kilogram. Bisa kurang, bisa lebih. Namun demikian, kemasan yang beratnya semakin dekat ke 1 kilogram itu akan semakin banyak. Jadi kemasan yang beratnya mendekati 1 kilogram itu semakin banyak, semakin dekat semakin banyak. Sedangkan kemasan yang beratnya semakin jauh dari 1 kilogram itu akan semakin sedikit, ya. Ini merupakan fenomena yang sifatnya alami yang terjadi secara normal, ya. Bukan bukan pedagang yang curang, tapi tidak. Ini adalah kesalahan yang terjadi secara alami. Dan banyak sekali fenomena demikian, ya. Misalnya kalau kita melihat seorang yang sedang belajar atau perlombaan panahan, ya, itu biasanya panahannya itu cenderung sasaran ke tengah sasaran cenderung, tapi pas tidak harus pas di tengah sasaran, ya. Nah, semakin dekat ke sasaran semakin banyak eh, panah itu mengenai, sedangkan semakin jauh semakin sedikit. Jadi itu juga pola yang sifatnya normal, dan banyak sekali, ya, eh, fenomena di sekitar kita yang memang dia mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, kita perlu eh, mengenal lebih lanjut tentang distribusi normal. Nah, kalau pada rumus tadi, pada definisi ini, eh, misalnya mu-nya 0, jika mu-nya, ya, 0, ya, dan sigmanya itu 1, maka distribusi normalnya dinamakan distribusi normal standar. Ya, kita namakan distribusi normal standar. Jadi bentuknya akan menjadi bentuk fungsi densitasnya akan menjadi eh, demikian, fx sama dengan 1/2 per akar 2pi pangkat min e kuadrat per 2, karena mu-nya 0 dan sigma-nya sama dengan 1. Nah, fungsi ini dinamakan fungsi densitas distribusi normal standar, dan ini yang akan kita gunakan untuk eh, pembahasan selanjutnya. Baik. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, dari grafik dari fungsi ini kita gambarkan, maka grafiknya itu akan berbentuk grafik yang simetris terhadap garis X sama dengan 0. Ya. Ini grafiknya yang warna biru merupakan grafik dari fungsi densitas tadi, yaitu fx. Eh, Kalau kita perhatikan, ini titik 0. Eh, Semakin dekat ke 0, baik dari kiri maupun dari kanan, maka grafik itu akan semakin
tinggi, ya. Dan paling tinggi mencapai puncaknya pada titik nol. Semakin jauh dari nol, misalnya ke kiri, maka grafiknya akan semakin landai, semakin mendekati sumbu X. Demikian juga kalau semakin jauh dari nol ke arah kanan juga demikian, ya. Ini grafiknya simetris demikian, ya. Nah, grafik inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung peluang dari distribusi normal standar. Nah, sedangkan untuk distribusi kumulatifnya kita gunakan notasi P X. Ini P kapital ya, dibaca P X. Jadi eh, Px itu adalah peluang X kapital lebih kecil sama dengan X sesuai dengan definisi dari distribusi kumulatif. Kalau kita lihat gambarnya, maka nilai dari Px, yaitu peluang X lebih kecil sama dengan X kecil, adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva F tadi, yang berwarna biru, dan garis vertikal X. Jadi dari garis vertikal X ke arah kiri. Itu merupakan nilai dari Px. Yaitu kalau pada gambar ini yang kita beri warna merah itu merupakan peluang dari X lebih kecil sama dengan X kecil atau Px. Jadi ingat ya, Px ya, itu artinya peluang X lebih kecil daripada atau lebih kecil sama dengan X. Yaitu gambarnya eh, kita bisa belajar dari gambar gambar nanti ya, gambar-gambar yang terkait dengan distribusi normal standar. Baik, bagaimana cara menghitung Px? Nah, karena tadi kurva fungsi densitas itu untuk distribusi normal itu simetris terhadap garis X sama dengan nol, maka separohnya, ya, 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 ingat dalam definisi peluang bahwa luas seluruh daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan garis horizontal X, sumbu X, luas seluruhnya adalah sama dengan satu. Sehingga kalau kita bagi dua, maka masing-masing luasnya adalah 0,5. Nah, sehingga dengan demikian, eh, pi nol, yaitu peluang X lebih kecil sama dengan nol, dari nol ke kiri sana, itu akan sama dengan setengah atau 0,5 ya. Karena luas seluruhnya sama dengan satu, dan dia simetris terhadap garis X sama dengan nol, maka pi nol nilainya sama dengan 0,5. Itu yang pertama. Berikutnya, eh, tadi kita ulangi lagi bahwa fungsi densitas normal standar itu simetris terhadap garis X sama dengan nol, ya. Sehingga luas daerah di sebelah kanan garis X sama dengan A sama dengan luas daerah di sebelah kiri garis X sama dengan min A. Kita lihat gambarnya supaya jelas. Ini kita perhatikan kedua gambar. Pada gambar sebelah kiri itu posisi min A itu berada di kiri titik nol ya, sehingga ini merupakan bilangan negatif kalau di sini ya. Nah, kalau karena simetris, bentuk simetris dari kurva ini, maka kita bisa menggambar eh, titik A di sini di gambar sebelah kanan dengan jarak dari titik nol sama dengan titik min A tadi, ya jaraknya sama ya. Dengan demikian luas daerah eh, yang gambar sebelah kiri yang berwarna merah akan sama dengan luas daerah yang berwarna merah yang pada gambar sebelah kanan. Ya. Dengan demikian, kalau kita lihat eh, untuk daerah yang berwarna hijau itu sama dengan pi A, pi A ya, pi A yang berwarna hijau sama dengan pi A ya, karena ini titik A-nya di sini, sehingga luas daerah dari titik A ke kiri sama dengan pi
pi A ya, pi A. Nah, oleh karena itu, eh, karena ini luas seluruhnya sama dengan satu, ya, jadi yang hijau ditambah yang merah sama dengan satu, berarti luas yang merah sama dengan satu dikurang pi A. Ya, yang merah dengan demikian, yang merah sebelah sini berarti sama dengan satu dikurang pi A. Ya. Saya ulangi, luas seluruh daerah ini adalah sama dengan satu. Daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berwarna hijau dan yang berwarna merah. Yang berwarna hijau luasnya adalah pi A. Pi A. Ya, luas saya yang berwarna hijau. Sehingga yang berwarna merah sisanya, yaitu satu dikurang pi A. Tapi yang berwarna sebelah kanan itu luasnya sama dengan eh, yang berwarna merah sebelah kiri. Berarti berarti nilai pi satu pi min A sama dengan satu min pi A. Ya. Dengan demikian kita peroleh suatu rumus pi min A sama dengan satu min pi A. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Bagaimana kalau eh, kita memiliki dua titik pada sumbu X yang berada yang titik tersebut adalah A dan B dengan A lebih kecil daripada B. Nah, kita bisa menghitung luas atau peluang X di mana X antara A dan B, yaitu dengan cara demikian. Kita lihat gambarnya dulu. Titik A sebelah kiri dari B. Ya. Kemudian tadi sudah kita lihat bahwa luas atau daerah yang merah itu sama dengan luas daerah yang merah ditambah yang putih sebelah kiri A, ya. Sehingga dengan demikian eh, yang merah, ya, itu sama dengan jumlah seluruh daerah dari yang merah hingga seluruhnya dari B ke kiri dikurangi yang putih sebelah kiri A. Jadi sama dengan pi B dikurang pi A. Sehingga kita peroleh nilai peluang X berada antara A dan B sama dengan pi B dikurang pi A. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai peluang dari variabel random berdistribusi normal normal standar. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung nilai px? Nah, kita bisa menggunakan eh, tabel yang sudah dibuat oleh para ahli statistika tentunya ya, yaitu yang dinamakan dengan tabel normal standar. Nah, tabel normal standar ini eh, nanti ada di bahan atau di materi lengkapnya ya. Jadi kalau kita lihat dulu materinya itu lampiran di dalam lampiran materi yang kita bagikan nanti itu ada tabel nomor satu namanya distribusi normal normal standar. Di sini ada penjelasan angka-angka atau kuantitas di dalam tabel adalah peluang X kapital yang begitu sama dengan X atau sama dengan PX ya. Jadi contohnya kalau X-nya 0 tadi sudah kita lihat maka PX-nya 0,5 misalnya ya. Di sini misalnya contoh lagi misalnya kalau X-nya 0,63 ya, maka PX-nya 0,7357. Ini ada beberapa halaman ya sampai angka 3. Jadi misalnya X-nya eh, 1,3 maka pi X-nya 0,9034. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kolom. Misalnya X-nya 2,2, pi X-nya
9868 dan seterusnya ya. Nah, kita akan menggunakan tabel ini untuk mencari nilai Px untuk setiap X tertentu ya. Baik, kita kembali ke materi yang sebelumnya. Oke, kita akan mencari Px dengan tabel nomor standar. Tadi tabelnya sudah kita jelaskan ya. Contoh, diketahui X berdistribusi normal standar. Peluang X lebih kecil daripada 1,94 adalah Pi X lebih kecil dari 1,94, berarti sama dengan Pi X lebih kecil sama dengan 1,94. Jadi baik pakai sama dengan maupun tanpa sama dengan, lebih kecil saja atau lebih kecil sama dengan, itu akan sama nilainya ya. Karena eh, ini menyatakan luas. Jadi kalau ini berarti garis itu luasnya nol ya. Berarti sama dengan Pi 1,94. Nah, ini kita cari di tabel. Kalau kita cari di tabel, eh, nilainya adalah 0,9736 ya. Jadi 1,94 nilainya adalah 0,9738 ya. Ya, ini kalau kita lihat tabel ini ya, tadi yang dicari adalah X-nya 1,94 ya. Kita cari pada tabel 1 halaman yang ke-2, 1,94. Ini 1,94 ya, itu nilai pi-nya adalah 0,9738. Sehingga pi 1,94 sama dengan 0,9738. Ya. Baik, eh, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Peluang X terletak antara 0,5 dan 1,4. Eh, kita lihat sini kita harus mencari nilai pi 0,5 dan pi 1,4. Nah, karena ini berada di antara dua titik, kita bisa menggunakan eh, rumus tadi, ya, yaitu rumus yang ini, pi peluang X antara A dan B sama dengan pi B dikurang pi A. Nah, sehingga eh, untuk soal contoh B berarti sama dengan pi X antara 0,5 sampai dengan 1,4. Nah, ini sama dengan pi 1,4 dikurangi pi 0,5. Kemudian dilihat di tabel, pi 1,4 itu nilainya 0,9192, sedangkan pi 0,5 itu nilainya 0,6915. Bisa dicek ya. Terus dijumlah dikurangkan jadi 0,2277. Contoh berikutnya, peluang X berada antara min 1,1 dan 1,5. Menggunakan eh, sifat seperti pada B atau B berarti sama dengan peluang X antara min 1,1 sama dengan 1,5. Berarti sama dengan pi 1,5 dikurangi min pi min 1,1. Tapi dalam tabel itu tidak ada X yang negatif, paling kecil 0 ya.
Nah, kalau demikian berarti kita bisa menggunakan sifat yang sudah kita jelaskan di atas. Jadi pi min koma satu satu itu sama dengan satu dikurang pi satu satu. Jadi yang pi min koma satu satu kita hitung dengan cara satu dikurang pi satu satu. Dengan menggunakan sifat di atas yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, berarti kita harus mencari pi 1,5 dan pi 1,1 pada tabel normal standar. Ya, kita hitung pi 1,5 itu ini 0,9332 dan pi 1,1 0,8643. Hasilnya demikian. Jadi kalau kita lihat tabelnya 1,55 itu eh, dan 1,1 ya. 1,55 dan 1,1 eh, di sini tabelnya 1,5. Nah, ini adalah 0,9332. Sedangkan 1,1 ya tadi. 1,1 ya 1,1 itu nilainya berarti di atas ya. Di halaman pertama 1,1 berarti 1,10 ya. Nah, ini nilainya 0,8643. Kita masukkan ke dalam hasil ini ya. Sudah kita hitung. Ini dari tabel ya. Kita peroleh nilai 0,7975. Nah, kelak distribusi ini akan eh, digunakan untuk eh, studi studi lebih lanjut dalam statistika. Baik, eh, selanjutnya akan kita perkenalkan dua lagi distribusi yang terkait dengan distribusi normal. Ya. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan distribusi chi-square. Nah, distribusi chi-square ini mungkin jarang kita dengar ya, memang sangat 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 jarang ya karena penggunanya juga jarang. Namun ini nanti akan melahirkan distribusi yang lain yang sangat sering digunakan. Misalkan kita memiliki variabel random sebanyak R ya, ada X1, X2 hingga XR masing-masing variabel random independen dan masing-masing berdistribusi normal standar masing-masing ya. X1 hingga XR berdistribusi normal standar. Maka variabel random ini bacanya G square, dibaca G square, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan XR kuadrat, itu akan berdistribusi dengan distribusi yang dinamakan dengan distribusi G square dengan derajat bebas ya, derajat bebas R ya. Ya, jadi R di sini banyaknya Pak independen itu dinamakan derajat bebas ya. Nah, ini pun untuk mencari nilainya kita perlu bantuan tabel ya. Di dalam tabel nanti kita melihat bentuknya adalah peluang si square kuadrat lebih kecil sama dengan X. Nah, di mana X batas X ya dan R-nya terbebas. Nah, tabelnya ini agak berbeda cara membacanya ya. Kita lihat dulu tabelnya. Kita lihat tabelnya. Tabelnya juga ada dalam bahan yang lengkapnya ya. Ini tabel kelanjutannya, tabel 2 ya. Tabel 2 ini menyajikan tabel distribusi chi-square ya. Di sini ada penjelasannya, kuantitas-kuantitas di dalam tabel adalah bilangan X sehingga peluang chi-square lebih kecil sama dengan X sama dengan lambda. Jadi angka-angka di dalam tabel ini adalah nilai X kecilnya. Ya. Contohnya, kalau R-nya misalnya 4, kemudian lambdanya misalnya
0,95. Berarti ini. Berarti pertemuan antara 4 kolom 4 dan eh, kolom 0,95 yaitu 9,4877. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya ya. Nah, carilah X sehingga peluang E kuadrat dengan derajat bebas ini R ya, 12 derajat bebas eh, sehingga peluangnya itu sama dengan 0,05. Berarti di sini lambdanya 0,05, R-nya 12. Kita tinggal cari di tabel ya. Kalau kita cari di tabel nanti kita cari dulu R-nya 12, lambdanya 0,05. Kita peroleh X-nya 5,226. Coba kita cek di tabel R12 lambda 0,05. R-nya 12. Berarti di sini 12. 0,05 ini ya. Berarti ini ya, yang kita peroleh di sini 5,2260. Ya. Atau kalau kita hilangkan nolnya ya 5,226.